Makanya kemudian banyak sekali peneliti-peneliti Eropa itu meneliti ke sini. Dan yang diteliti adalah masyarakat tradisional Islam di Indonesia. Mulai dari Clifford Gate, sempat nulis dia santri, priayi, abangan. Karena apa? Karena santri melawan kebijakan Belanda. Semua yang lawan itu santri. Stigma yang diberikan oleh orang Eropa adalah ini intoleran, ini inlander, pemberontak. Tapi begitu mereka sampai sini, mereka nggak menemukan itu. Masyarakatnya toleran. Tapi mereka menemukan itu bahkan di masyarakat yang disebut modernis, inklusif, tidak salaman ini, itu. Itu ditemukan malahan. Tapi di masyarakat santri, salaman dengan perempuan biasa. Kenapa? Ameng batalno wudu kok. Dan itu bahkan diputuskan di muktamar Nahdlatul Ulama. Timbangannya wonge loro ati ling resiki angel ngene engko mulai salam wudu wis. Lah selesai. Itu enggak ditemukan. Nah, bahkan banyak sekali akhirnya ada Martin Business meneliti. Ya, meneliti. Ada Dennis Lombard meneliti. Jadi ini pernah menjadi biang kerok memang. Terutama masyarakat tradisional ini. Betapa kekuatan internasional ketika masuk sini dihadang oleh kelompok-kelompok yang di sini ini. Dan basicnya agama. Mulai dari perang melawan Belanda, perang Diponegoro, sampai akhirnya Belanda mengeluarkan politik etis ya, karena usulan Van de Venter, anggota Volkskrant itu, agar Indonesia ini dijajah dengan pikirannya. Ternyata begitu dikasih peluang, anak-anak tradisional Islam ini nggak ngambil juga. Nggak mau, tetap dengan pendidikan pesantren. Nah, basic itu kemudian di Belanda juga jadi aneh. Ketika dikasih pendidikan demokrasi, pendidikan apa versinya Belanda, anak-anak itu lebih suka main ke pasar kelitian. Jadi, tadi dibicarakan tentang hari toleransi. Sebuah hari yang digagas oleh masyarakat internasional. Dan kita diminta untuk mengamini dan mengikuti, termasuk merayakan hari itu. Nah, itu menjadi hari di mana titik tolak toleransi. Cuman basicnya beda. Ya, basicnya beda. Kalau yang digagas oleh orang Eropa, toleransi itu basicnya humanisme. Jadi basicnya adalah humanisme. Nah, humanisme itu menuduh bahwa agama itu intoleran. Basic humanism itu menuduh bahwa agama itu intoleran. Nah, pertanyaannya adalah, lantas kita ini bisa menjadi masyarakat yang toleran? Ini apakah basicnya humanism? Atau sesungguhnya kita punya basic sendiri, yaitu basic agama? Karena yang selalu kita sampaikan adalah tentang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dan itu kalamullah. Itu bukan kalam ketua Dima tadi, bukan. Itu kalamullah. Jadi setiap mereka berbicara tentang toleransi, tentang kerukunan, tentang kebebasan, kita sebenarnya jawabannya tidak berangkat dari yang mereka bayangkan. Makanya bahkan ketika zaman masa mudanya Pak Rektor gitu kan, waktu zaman sekolah saya yakin, ketika lagi rame-ramenya orang menggagas kembali tentang teologi pembebasan, teologi of the liberation, yang ditulis oleh Gustavo Gutierrez, seorang pastor di Amerika Latin, tentang bagaimana titik kompromi antara agama dan pengangkatan harkat martabat manusia. Kita tiba-tiba punya jawaban, loh, kalau urusan mengangkat fakir miskin dan anak terlantar, teks kita juga ada. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Termasuk laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya itu. Kita ini tiba-tiba selalu punya jawaban. Nah, sesungguhnya masyarakat beragama yang selalu dituduh sebagai basically intoleran, eksklusif, itu tidak pernah ditemukan
Di dalam terutama ketika dilihat dari perspektif empiris yang ada di Indonesia, di mana mayoritas santri itu tidak pernah punya basic eksklusif, tidak pernah. Basic intoleran tidak pernah. Kemudian menemukan sebuah buku yang tidak ada di dalam perkuliahan, buku putih yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul What is the Nation, yang akhirnya mempengaruhi sistem pergerakan di Indonesia. Nah, jadi keanehan-keanehan itu menjadi basic penelitian. Sampai terakhir Said Hussein Nasr, ya sampai mesti baca itu, saya kuliahan ya. Saya tak ngomong versi cah sekolahan. Aku biasanya ngomong versi ini wong kampung, aku tak ngomong versi ini cah sekolahan. Ya. Bahkan Said Hussein Nasr itu pernah membayangkan, dan bayangannya itu ada di Indonesia. Di Amerika itu nggak ada, tapi beliau bisa nulis sesuatu yang ditulis itu di sini ada. Buku yang sangat tebal gitu, Islam Tradisional in Modern World. Itu ada. Yang melahirkan sistem kosmopolitanisme Islam. Itu ada. Di sananya nggak ketemu, tapi di gagasan itu makhluknya di sini. Ernest Geller, orang Jerman, membayangkan tentang civil society, di sananya nggak ada, ketemunya di sini. Jadi ketemunya malah di sini nih. Nah, ini endemik, gitu kan. Ini masyarakat Islam yang endemik seperti ini nggak ditemukan di tempat lain. Makanya sekarang juga lagi tren. Ini sedang diteliti loh sampean ini. Ketika mode dunia berubah, di mana ada peramal dari Amerika, namanya di Amerika ya, kalau kita nyebutnya peramal ya, tapi berhubung orang Amerika disebut sosiolog. Namanya Samuel Huntington. Dia ngeramal tentang class civilization, perang peradaban. Ujungnya Amerika, Cina. Ujung pertarungannya agama. Nah, negara-negara yang percaya dengan kuasa ramalan ini, yang merasa tidak punya basic agama dalam permainan politiknya, kan mesti investasi. Dia investasi. Nah, investasi karena dia harus punya tawaran produk. Produknya juga harus produk Islam, produk peradaban agama. Maka kemudian ada beberapa produk agama yang di-recycling, didaur ulang. Gitu, didaur ulang. Terus ditawarkan di pasar agama. Nah, produk-produk ini dikenal dengan black market religion. Jadi produk pasar gelap agama. Nah, produk pasar gelap agama itu banyak sekali yang nerima, bahkan menjadi ideologi. Sampai akhirnya yang makan produk itu hancur semua bangsanya. Gitu. Produk itu misalnya khilafah ala Taqiyuddin An-Nabhani. Bukan khilafah ala Minhajir Rasul ya. Bukan, tapi khilafah ala Taqiyuddin An-Nabhani, khilafah tahririyah yang diklaim sebagai khilafah ala Minhajir Rasul, sebagai alamatus sa'ah. Nah, di beberapa negara produk ini laku keras. Dan siapapun yang makan produk ini sereten. Apa sereten itu? Keselak lah. Bangsanya remuk. Kemudian ada produk lagi Syiah Sunni. Syiah Sunni. Ini kan produk lama sebenarnya. Di recycling. Bangsa yang menerima ini jebol. Kemudian prinsip-prinsip surah, simbol-simbol ya. Mulai dari lihya, isbal. Nah, bangsa-bangsa yang terima ini jebol semua. Afghanistan jebol. Nah, pertanyaan mereka lagi, kok Islam yang di sini ini, yang mayoritas, kok nggak ada yang mau beli atau makan produk black market ini? Nah, mereka lagi ke sini meneliti. Saya sudah diteliti berkali-kali. Nah, ini sebenarnya Islam yang model apa sih di sini ini? Yang paling menggairahkan seluruh dunia itu kan yang semua bisa terima itu kembali kepada Quran, Sunnah. Tapi di sini kok enggak juga, enggak tertarik anak-anak ini, apalagi anak-anak PMII itu enggak tertarik. Alah balik ODW. Nah, gue balik. Nah, ini menjadi studi, bahkan kemudian beberapa negara coba belajar. Ada apa sih di sini? Sementara output dari gerakan Islam di Indonesia ini luar biasa. Hafid Quran paling banyak, masjid paling banyak, orang haji paling banyak. Tapi pasarnya kok nggak mau nerima ini. Padahal konsumennya paling banyak. Di Palestina itu konsumen segitu mau terima. Di Afghanistan konsumennya segitu mau terima. Ini konsumen begitu banyak, produsennya sampai pusing. Kok nggak mau terima? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini apa sih sebenarnya? Kalau enggak kenapa,
Aktornya siapa sih yang punya masalah ini? Kok nggak mau terima? Nah, ini sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Padahal semua negara terima, semua negara oke, beberapa negara Islam. Tapi di sini nyaman. Bahkan kemudian isu yang keluar dari sini adalah Islam Nusantara, Islam toleran, Islam apa? Nah ini yang kemudian menjadi satu adalah tanggung jawab, yang kedua adalah perspektif. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita, ini tanggung jawab kita sebagai umat yang sampai hari ini mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.